menghadirkan materi baru. Materi baru pada tahun pelajaran ini kalian akan mulai belajar yang namanya KKA. KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kita fokus ke coding dulu ya. Coding. Apa itu coding? Coding. Ya. Yang tujuannya adalah apa? Coding. Jadi yang namanya coding itu artinya secara sederhana ya, supaya kalian lebih mudah mencerna. Yang namanya coding itu artinya pengkodean. Pengkodean atau perumusan. Bisa kalau dalam matematika, kalau penjumlahan kodenya adalah tambah. Betul sekali, untuk tambah dulu. Ya, jadi kalau pembagian kodenya adalah belajar seru-seruan tentang coding. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat menyusun dan memahami representasi angka dalam bentuk simbol atau gambar melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat bekerja kolaboratif atau bersama ya dengan teman-temannya dalam memahami makna simbol melalui aktivitas visual yang tepat penulisan. Nah, kemudian jadi materinya kita fokus pada hari ini adalah tentang, jadi isi materi coding itu banyak ya, tapi yang pertama kita bahas adalah tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Coba semuanya sebut berpikir komputasional. Komputasional ini dekat-dekat katanya dengan kata apa? Komputer. Betul sekali. Jadi kita dalam pelajaran coding ini akan belajar bagaimana berpikir seperti cara berpikirnya komputer. Itu maksudnya. Sehingga kita pakai kode, ada tambah, ada bagi dan lain sebagainya. Pernah kalian lihat orang yang ngehack? Nah, yang ada kode-kode rahasia yang kita nggak ngerti sebenarnya, ya kan? Jadi itulah dia belajar coding. Ya, itulah yang disebut dengan kode. Nah, tapi kita belajar itu lebih sederhana aja dulu ya. Jadi kalian perhatikan di sini ada gambar apa? Gambar apa? Kode-kode sederhana yang akan kalian pelajari di sekolah ya dasar. Oke. Kira-kira gimana caranya? Kalian akan cari jawabannya dengan teman kelompoknya. Oke? Siap? Jadi dari sini kalian akan menemukan cara yang menemukan anaknya, tetapi menggunakan kode. Kodenya adalah tanda panah. Ya, menggunakan panah. Panah kemanakah dia?
untuk kelompok anggur, kelompok kelapa, dan kelompok rejim. Yang ini kelompok kelapa, berarti di sini ya, kelapa, anggur, rejim. Coba kalian perhatikan di sini labirin yang kalian temukan. Kira-kira mana yang rapi, mana yang bagus, mana yang menurut kalian agak aneh? Kan tadi sebelum kita memulai, ibu mintanya kalian membuat panahnya atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Tetapi di antara yang tiga ini ada kelompok anggur, labirin itu panahnya iya, ada yang meleot panahnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita menggunakan kode hanya belok kanan, belok kiri, ke bawah dan ke atas, maju dan mundur ya. Berarti harusnya maju, belok kiri dan belok kanan. Ada 3 kode yang dipakai: maju, belok kiri, belok kanan. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi saya pakai 1 ya. Dalam menentukan kode-kodenya itu harus sama, kalian pakai semuanya. Jadi jangan ada yang kode miring dan belok, itu kan nggak bisa ya. Atau meleot itu tidak bisa. Jadi yang ikut tetapkan di sini kodenya itu harusnya, misalnya kalau maju, ayahnya maju kan, dia maju ke depan kan, belok kiri, maju lagi, belok kiri, maju lagi. Jadi kodenya seperti itu, harus jelas. Itulah yang disebut berpikir komputasional. Jadi berpikirnya logis, sistematis, berurutan. Tidak boleh asal-asalan. Jadi itu yang diharapkan ketika kita belajar coding ya Zahwa. Ketika kita belajar coding badan, yang diharapkan kita itu berpikir logis atau sistematis. Ya, misal kita mau pergi ke sekolah, langkah apa yang harus kita lakukan dulu sebelum ke sekolah? Siapa yang bisa? Mandi. Ada apa lagi? Sabun, terus pakai baju. Setelah itu salaman. Nah itulah. Tidak bisa kita salaman dulu baru kita mandi. Betul tidak? Tidak bisa kita pergi ke sekolah dulu baru kita pulang lagi pakai seragam, ya kan? Itulah yang dimaksud berpikir komputasional. Jadi semuanya itu sistematis, berurutan. Ya, itu yang diinginkan ketika kita belajar coding. Kita itu berpikirnya itu logis, ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya mau membuat ini, membuat teh, maka yang harus dilakukan